Shalom Bapak Ibu semua, jemaat terkasih GBG Hon Rayon 12. Selamat bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat memasuki bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret adalah bulan kampanye KUL. Apa itu KUL? KUL adalah Community of Love, komunitas kasih. KUL merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3-15 orang yang bersepakat untuk bertumbuh bersama, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. KUL memiliki prinsip, cari, gembalakan, utus. KUL digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala KUL. Gembala KUL bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan, serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Visi dari pelayanan KUL adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Matius 28 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita genapi bersama-sama Matius pasal 28 ayat 19-20 ini, yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ayo, alami perjalanan rohani murid Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Dimulai dengan mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, kokoh dalam Kristus, dan memimpin seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi seorang murid Kristus? Jawabannya ada di KUL, Community of Love, komunitas kasih. Kami dari GBG Hon Rayon 12 Pekanbaru mengajak Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk ikut KUL bersama-sama dengan kami dan jadilah murid Kristus. Katakan amin. Ayo ikut KUL. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini. Pagi hari ini kita sama-sama ada dalam ibadah doa puasa. Mari kita satukan hati kita merendahkan diri untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat segala pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang sama-sama untuk kami menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan baru. Dan di dalam hadirat Tuhan, setiap kekuatan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami dibaharui oleh Tuhan. Karena kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu Engkau. Tuhan ku rindu
memujimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menantikan Engkau, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah gunung batu keselamatan kami. Terpujilah Engkau, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dikaralamo, shandaralamo. Dikaralamo ya Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk mencintai Tuhan. Yes Lord. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih
Shikara
Tuhan, biarlah setiap ya Tuhan umat-Mu datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan ini Engkau Allah ya Tuhan, yang menguduskan cuaca yang terjadi hari-hari ini di bangsa ini ya Tuhan, di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan cuaca yang ekstrim yang terjadi hari-hari ini, Tuhan yang menyegarkan, Tuhan yang menyehatkan, sehingga ya Tuhan kami akan melihat ya Tuhan, Engkau yang menguduskan, mentahirkan cuaca, sehingga tidak akan menimbulkan ya Tuhan penyakit menular atau penyakit sampar. Namun kami percaya Tuhan, Mazmur 91 itu menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan, itu menjadi bagian setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, dan Engkau dimuliakan ya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk penyelenggaraan ya Tuhan vaksin yang diadakan di setiap daerah-daerah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar lewat pelaksanaan yang diadakan oleh pemerintah itu dapat didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan, agar setiap masyarakat mereka ya Tuhan mau divaksin ya Tuhan. Segala berita-berita bohong, berita-berita miring ya Tuhan yang membuat mereka takut, kami berdoa inilah waktunya Tuhan kebenaran itu ditegakkan atas bangsa ini ya Tuhan, agar seluruh masyarakat mereka ya Tuhan menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pandai, masyarakat yang pintar ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan apa yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Namun kami berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu lah ya Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ya Tuhan, sehingga kami akan melihat ya Tuhan terobosan terjadi ya Tuhan di saat masyarakat taat dalam melakukan protokol kesehatan dan mereka mau menerima vaksin ya Tuhan. Ada kuasa mujizat Allah dinyatakan, di mana ya Tuhan setiap mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, darah-Mu yang tercurah ya Tuhan di atas Kalvari itu yang sanggup menyembuhkan kami secara total, dan kuasa-Mu terjadi ya Tuhan atas seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah semuanya Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Biarlah semuanya Tuhan, yaitu penyelenggaraan vaksin dapat dilaksanakan dengan teratur ya Tuhan. Tidak ada kerumun ya Tuhan, namun biarlah semuanya mendatangkan damai sejahtera itu terjadi ya Tuhan bagi setiap daerah-daerah yang melakukan ya Tuhan vaksin ya Tuhan, baik dosis pertama, kedua, dan dosis yang ketiga ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan tercurah. Ini menjadi doa kami atas bangsa ini ya Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Tuhan atas Pekanbaru. Terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami punya iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan.
membawa hamba-Mu Pak Gede Widiada dan ketiga wakilnya. Engkaulah yang terus Tuhan memimpin hamba-hamba-Mu ini. Engkaulah yang memegang tangan mereka ya Tuhan, untuk menggembalakan seluruh umat yang ada di GBI Gatot Subroto dan juga GBI Rayon 12 Tuhan, untuk membawa gereja ini kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Engkau yang senantiasa menyingkapkan pewahyuan, Engkau yang senantiasa menunjukkan diri-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Firman-Mu senantiasa tersingkap bagi mereka ya Tuhan, sehingga ada tuntunan yang tepat, yang jelas Tuhan, yang menjadi petunjuk bagi GBI Gatot Subroto Rayon 12 untuk sampai kepada rencana dan kehendak Tuhan. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu dengan kesehatan, berkati hamba-hamba-Mu dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Keluarga mereka biarlah dalam perlindungan-Mu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Engkau baharui kekuatan mereka hari demi hari, karena kami tahu Tuhan ada banyak tugas yang Kau percayakan, ada tanggung jawab yang besar yang Kau percayakan pada mereka. Kami mau berkata bahwa kesanggupan mereka, kekuatan mereka datangnya daripada Tuhan, yang Kau limpahkan ketika mereka senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdiri buat ibadah-ibadah kami besok ya Tuhan. Dari ibadah yang ada di Grand Elite 1, 2, 3, 4 dan juga ibadah youth, ibadah JC, ibadah sekolah minggu, ibadah yang ada di Suprayon, yang ada di cabang-cabang dalam kota, luar kota. Oh Rasyakaraba, kami berdoa ya Tuhan, biarlah dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ada pengurapan, ada iman yang mendasari setiap kami ketika kami datang beribadah. Tuhan, kami berdoa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan dialami oleh setiap kami, baik itu pelayan, baik itu umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada perjumpaan dengan Engkau yang dialami oleh setiap kami. Karena perjumpaan dengan Engkau Tuhan membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kelepasan, bahkan membawa berkat. Itu terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa ibadah-ibadah kami dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Pengudusan-Mu turun atas setiap kami, baik kami hamba-Mu yang melayani, baik seluruh peralatan, baik seluruh tempat yang kami pakai. Kami berdoa biar dilingkupi oleh kekudusan Tuhan, dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada baptisan-baptisan Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Oh Pentakosta yang ketiga, kami berdoa terjadi, sehingga ibadah-ibadah kami Tuhan, kami berkata menjadi ibadah yang hidup ya Tuhan, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, yang dipenuhi perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan seluruh ibadah-ibadah kami, bahkan seluruh gereja ini umat Tuhan. Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai, biar kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, di gereja ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau layak disembah Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, tinggal bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan, dalam doa puasa ini kami mau menyambut firman Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus turun atas setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Di situasi apapun keadaan hari ini, kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi naik ke gunung kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Urapi hamba-Mu. Dan firman ditabur di tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam. Kita melihat keadaan lingkungan kita, kejahatan, pencurian di mana-mana. Bahkan kita tahu bahwa hari ini dunia lagi digoncang krisis. Perang Rusia dengan Ukraina. Bahkan terjadi gejolak-gejolak di mana-mana. Dalam hal ini saudaraku, dalam nama Yesus, kita diingatkan oleh Roh Kudus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap memelihara iman kita, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu dalam nama Yesus, bagaimana kita meresponi setiap masalah yang terjadi? Iman kepada Kristus adalah senjata yang paling ampuh di dalam menghadapi setiap goncangan, tekanan, aniaya proses. Mungkin itu tekanan, aniaya proses di dalam pribadi kita sendiri, keluarga kita, teman, rekan bisnis kita, pelayanan kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, agar kita tetap terus menjaga, jangan sampai goyang karena kesusahan-kesusahan yang hari-hari ini. Kita harus percaya bahwa Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada saat ini, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam situasi apapun.
Allah turut campur tangan dalam situasi apapun. Dalam senang, dalam duka, dalam suka, dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu kita tidak bisa menengking kalau memang Tuhan telah izinkan permasalahan, aniaya, proses. Tapi kita harus memelihara iman kita, iman yang teguh. Kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam nama Yesus, bagaimana cara memelihara iman kita agar iman kita tetap teguh, agar iman kita tetap luar biasa kepada Tuhan Yesus? Bagaimana cara memelihara iman kita? Yaitu pertama, saudaraku, dalam nama Yesus, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata seperti ini. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud bermazmur dan Daud merindukan, Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang lain yang dirindukan, yang diingininya selain daripada diam di rumah Tuhan, memuji Tuhan, membuat suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia membangun mezbah. Dengan kita membangun mezbah pribadi, membangun mezbah keluarga, dan mezbah secara korporat di gereja, Bapak Ibu. Ini suatu kerinduan kita untuk salah satu mewujudkan, memelihara iman kita yang teguh, miliki keintiman, kerinduan kepada Tuhan setiap saat. Oleh karena itu, saudaraku, dalam nama Yesus, di dalam mezbah kita, di dalam pujian kita, di dalam pembacaan firman kita setiap hari, Tuhanlah yang disenangkan. Ada satu hubungan yang intim memelihara di setiap hidup kita. Saudaraku, dalam nama Yesus, Daud berkata, satu hal yang kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, itulah yang dirindukan. Kita mengerti hari ini, Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Ibrani 11 ayat 13, bahwa kita pendatang di dunia ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, saudara tahu dan saya tahu, kita semua tahu, bahwa kita adalah orang-orang pendatang. Daud tadi berkata bahwa satu yang kupinta, itu yang kuingini. Artinya, jangan gara-gara krisis ekonomi, jangan gara-gara krisis keuangan, jangan gara-gara doa yang belum dijawab, kita jauh dari Tuhan. Tapi tadi satu kerinduan kita, kita hanya orang pendatang di dunia ini. Kalau kita hanya orang pendatang di dunia ini, mau apapun terjadi di kiri kanan kita, mau apapun terjadi di depan kita, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu merindukan kita datang kepada Dia. Saya percaya, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, bukan merindukan dunia. Kalau kita tahu bahwa dunia memang sekarang sudah banyak gejolak, segala cara yang kita buat, segala apapun yang telah kita lakukan, seakan-akan tidak ada jawab, seakan-akan belum. Tapi satu rancangan Tuhan, ketahuilah bahwa rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Biarlah kita rindukan. Mari Bapak Ibu, dalam nama Yesus, mari kita rindukan, yaitu kerinduan kepada Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Saya mau bersaksi, Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Di saat di akhir daripada Agustus 2021, saya diizinkan Tuhan masuk rumah sakit karena COVID. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, dalam nama Yesus? Di saat saya krisis dalam 3 hari, saya percaya bahwa ketika saya senantiasa merindukan Tuhan,
Kiri kanan saya pada saat itu di satu rumah sakit meninggal. Tapi di setiap saat, di setiap mesbah, di setiap pagi saya tidak pernah meninggalkan mesbah. Saya selalu mencari Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan indah. Masalah mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, mau mati hidup kita di tangan Tuhan. Filipi berkata di dalam Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus dan kematian keberuntungan bagiku. Artinya jangan takut bahwa kita ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan Bapak Ibu dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang pendatang di bumi ini. Saya lakukan apa di saat di rumah sakit? Setiap jam 4 pagi saya tidak bisa tidur. Malam saya gelisah dan saya sudah menurut dokter sudah paru-paru sudah putih semuanya. Dan dia telah berpesan kepada anak saya bahwa engkau bersiap-siap ketika bapakmu nanti dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, di dalam duka saya bersama Tuhan, di dalam suka saya bersama Tuhan. Saya percaya hanya kurindukan engkau Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Sehingga apa yang terjadi? Membangun suatu mesbah, membangun suatu pujian penyembahan dan puji Tuhan. Tuhan masih memberikan umur panjang. Dan di saat Tuhan izinkan masalah tekanan itu, ketika hati kita condong kepada Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan, maka Roh Kudus menyingkapkan banyak strategi-strategi dalam hidup kita. Roh Kudus mengingatkan banyak metode-metode, cara-cara, baik di dalam keluarga, pemulihan, pelayanan kita, ekonomi. Tuhan arahkan ke arah yang benar. Luar biasa Bapak Ibu dalam nama Yesus. Yang kedua, bagaimana kita harus memelihara iman kita, biar iman menjadi iman yang teguh. Yaitu memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita memperkatakan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wow, dahsyat sekali. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan, ketika di setiap gaya hidup kita memperkatakan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan yang berkuasa, maka firman itu adalah Allah. Maka Allah senantiasa berkuasa atas setiap langkah-langkah kita. Allah akan berkuasa atas setiap visi-visi kita. Sekalipun tekanan, duka, suka, duka, apapun masalah kita, Dia bersama-sama dengan kita. Memperkatakan firman dengan setiap hari, setiap saat. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 11 Bapak Ibu dalam nama Yesus. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow. Kita tidak pernah berkata tentang kelimpahan. Kita selalu berkata tentang kekurangan. Bagaimana kita menghasilkan kelimpahan? Kita selalu berkata, aku lemah, aku tidak kuat. Bagaimana power Roh Kudus turun atas kita? Jelas firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya, yang kedua, memperkatakan firman Tuhan di setiap saat Bapak Ibu dalam nama Yesus. Memutarbalikkan keadaan. Jadi kalau saudara yang lemah hari ini katakan, aku lemah menjadi kuat. Saudara yang sakit katakan, aku yang sakit menjadi sembuh. Saudara yang kekurangan katakan, aku berkelimpahan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dan keperluanku menurut kekayaan. Kita sangat diberkati Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus memperkatakan firman Bapak Ibu dalam nama Yesus. Memutarbalikkan keadaan. Saya lakukan di dalam pelayanan hari ini, mewajibkan di pelayanan kita bahwa memperkatakan firman, bahkan di mesbah keluarga di rumah. Setiap malam hari-hari ini, kami dituntun Roh Kudus Bapak Ibu,
Setiap mesbah malam kita memperkatakan, hari ini ada lebih kurang 40 firman. Perkatakan 40 ayat. Perkatakan setiap saat. Dan puji Tuhan kami bisa melihat hasilnya. Kami bisa melihat bagaimana Roh Kudus, firman itu menjadi firman iman. Firman Tuhan menjadi firman iman. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui mulut kita, melalui hati kita, memperkatakan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Firman itu tidak pernah kembali. Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu berhasil. Apa yang saudara perkatakan jadi dalam nama Yesus. Saya menambahi lagi Bapak Ibu, di tengah goncangan krisis seperti ini, kami rindu mempunyai suatu pembangunan pada saat itu, pembangunan rumah di tengah-tengah krisis. Tapi kami pegang janji Tuhan, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan menjadi firman iman di setiap napas hidup kita. Maka apa yang terjadi, kami bisa, Tuhan tuntun bisa menyelesaikan bangunan itu dengan sempurna. Karena perkataan, miliki iman kita. Memperkatakan firman dengan luar biasa setiap saat kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa memelihara iman yang teguh. Yaitu miliki ketenangan hati. Jagalah hati kita, miliki ketenangan hati. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Orang yang gelisah hidupnya, bagaimana dia bisa berdoa? Orang yang gelisah hidupnya, bagaimana kita bisa berdoa Bapak Ibu? Bagaimana kita menjalin suatu hubungan dengan Tuhan kalau hidup kita gelisah? Oleh karena itu jagalah hati kita. Ketahui bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yesus sudah mau datang. Tentunya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis mau juga agar orang semua tidak masuk di dalam kerajaan kekal itu. Iblis mau masuk ke dalam kerajaannya yang kekal di neraka. Tapi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita hari ini kuasai diri kita di saat situasi apapun. Kuasai hati kita, jaga hati kita di dalam kondisi apapun. Sekalipun sudah teraniaya, sekalipun sudah seakan-akan tidak ada alasan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita mulai katakan, hai jiwaku tenanglah. Dan ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa intim dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Dan kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengimpartasi segala sesuatu yang Dia mau dalam hidup kita. Sehingga kita berbuah. Sehingga kita nyata firman Tuhan itu menjadi firman iman di dalam hidup kita. Miliki ketenangan hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya rangkulkan bagaimana agar memelihara iman yang teguh. Pertama tadi Bapak Ibu dalam nama Yesus, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Dan yang ketiga, miliki ketenangan hati, jaga hati dalam setiap apapun. Karena Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Ketika hati kita tenang bersama Tuhan, maka hati kita akan dipulihkan. Biarlah firman Tuhan di dalam doa puasa ini membangun kita Bapak Ibu, menguatkan kita yang lemah, menyembuhkan kita yang sakit, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan tanah kering, bagai tanah gersang,
nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, saya mau berdoa, kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus berkuasa atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami berdoa, dimanapun umat-Mu berada saat ini, biarlah kuatkan hati yang lemah Tuhan, hibur setiap hati kami yang gelisah, jadikan hidup kami mengenal Engkau Tuhan Yesus, dengan iman yang teguh kami, dalam keadaan apapun, situasi apapun. Mungkin keadaan keluarga kami saat ini, keadaan ekonomi kami yang belum menentu Tuhan, mungkin hubungan kami yang belum romantis bersama Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi. Kami mengenal Allah yang luar biasa, dan kami percaya Roh Kudus menguatkan setiap kami. Roh Kudus menguatkan setiap kami, menghibur setiap kami, sehingga iman kami terpelihara sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan Bapak Ibu perjamuan kudus. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami melakukan perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh-Mu yang tercabik-cabik, dan anggur melambangkan darah-Mu yang tertumpah. Kami percaya tubuh-Mu yang tercabik dan darah-Mu yang tertumpah menyatu dan menunggal di dalam hidup kami, bahwa roti yang melambangkan tubuh Kristus hidup nyata dalam hidup kami. Berkati kami, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti yang ada di tangan kita Bapak Ibu dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita, Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Engkau baik, darah-Mu ya Tuhan telah tebus kami. Oh, rabalabaya masandana rabalabaya balabalaba rabalabaya bo. Yesus, Yesus, rabalabamo, jamah setiap kami Tuhan, pelihara setiap hidup kami Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan, agar kami bisa memelihara iman yang teguh sampai Engkau datang yang kali kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin.